Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Indah, mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Pendidikan Biologi. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, subtopik yang kita akan pelajari kali ini yaitu tentang pewarisan pada manusia dan hukum Mendel. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri bisa dibaca pada materi yang akan Ibu share di Google Classroom. Nah, selanjutnya yang materi pertama kita akan pelajari tentang hukum Mendel, yaitu penemu Mendel yaitu Bapak Johann di Austria. Nah, Mendel adalah orang yang kini dianggap sebagai peletak dasar ilmu genetika. Hasil percobaannya diumumkan pada tahun 1865 dan sejak saat itu ilmu-ilmu tentang keturunan tumbuh dengan teori-teori yang lebih ilmiah. Teori Mendel itu seperti apa? Yaitu sifat menurun di bawah oleh faktor penentu dan ditentukan oleh separuh induk jantan dan separuh induk betina. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang hukum Mendel 1 dan 2, mari kita mengenal dulu istilah-istilah pada pewarisan sifat. Yang pertama yaitu parental, induk, filial keturunan, gamet adalah sel kelamin, fenotip adalah ekspresi sifat individu yang dapat dilihat oleh indera, genotip adalah ekspresi sifat individu yang tidak dapat terlihat dan terekspresi dalam gen, dominan adalah sifat yang muncul atau menutupi sifat lain, resesif, sifat yang tertutupi sifat lain. Homozigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Misalnya M besar, T kecil, K besar, L besar, E besar. Selanjutnya yaitu heterozigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda, yaitu misalnya M besar, M kecil, T besar, T kecil. Intermediate adalah sifat baru muncul hasil persilangan kedua induk yang sama kuat. Alel adalah pasangan gen dari dua kromosom homolog yang terletak pada lokus yang sama. Apa itu lokus? Lokus adalah lokasi khusus gen dalam kromosom. Galur murni yaitu tanaman yang memiliki keturunan yang sama dari generasi ke generasi. Gen adalah unit penentu sifat bagi organisme hidup. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang mempelajari Mendel. Mendel menyelangkan tumbuhan tinggi dengan tumbuhan pendek dengan menaruh tepung sari dari tumbuhan tinggi pada bunga pohon yang pendek. Nah, demikian sebaliknya. Lah, pada generasi pertama, semua keturunan generasi pertama berukuran tinggi, rupanya sifat pendek telah hilang sama sekali. Lalu Mendel membiarkan keturunan generasi pertama itu berkembang biak menghasilkan keturunan generasi kedua. Nah, pada kali ini generasi kedua menghasilkan 3/4 berupa tumbuhan tinggi dan 1/4 tumbuhan pendek, seperti penjelasan pada gambar. Nah, dari percobaan tersebut, Mendel melahirkan hukum mengenai pewarisan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Hukum Mendel pertama, penjelasan tentang hukum pemisahan atau segresi. Hukum Mendel 2 menjelaskan tentang hukum berpasangan secara bebas. Nah, pewarisan sifat itu ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu penjelasan tentang persilangan monohibrid. Hukum Mendel 2 penjelasan tentang persilangan dihibrid. Nah, penyimpangan hukum Mendel itu ada 4, interaksi alel, interaksi gen, tautan, dan pindah silang. Kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, persilangan monohibrid. Nah, jika kita memiliki bunga yang berwarna merah dan berwarna putih, lalu kedua bunga itu kita mengadakan penyerbukan, maka menurut hukum Mendel 1, biji dari generasi kedua akan menampakkan dua macam fenotip, di mana yang berwarna merah akan lebih banyak dari yang berwarna putih, seperti pada persilangan. Mohon diperhatikan pada gambar ya, pada persilangan. Nah, itu hasil pada persilangan kedua menghasilkan 3 bunga berwarna ungu dan 1 berwarna putih. Nah, penjelasannya, pada F1 dihasilkan individu yang seluruhnya berbunga merah atau ungu dan bergenotip M besar, M kecil karena adanya dominasi penuh dari sifat warna merah terhadap putih. Nah, pada generasi kedua dihasilkan individu-individu yang terdiri dari 3 macam genotip yaitu M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil dengan perbandingan 25%, 50%, dan 25% atau 1:2:1. Nah, di sini dihasilkan 2 macam fenotip yaitu merah dan putih. Ya, perbandingannya 75% berbanding 25%, yaitu dari hasil keturunan kedua yaitu 3:1. Selanjutnya kita akan mempelajari persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid adalah perkawinan yang menghasilkan
pewarisan dua karakter yang berkelainan. Misalnya kamu punya dua tanaman kacang kapri, yang satu sifat dominannya bulat kuning, yang lainnya punya sifat resesif, keriput hijau. Lah, keduanya mengadakan perkawinan, maka menurut hukum 2 Mendel, generasi kedua dari tanaman tersebut akan menghasilkan fenotip dengan perbandingan 9:3:3:1. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut nanti dibaca pada materi yang akan Ibu share di Google Classroom ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada manusia. Yang pertama yaitu pewarisan kulit. Pernahkah kalian bertanya, mengapa kulit saya hitam, sedangkan kulit kedua saudara saya putih? Nah, di sini warna kulit yang kita miliki sekarang merupakan keturunan dari salah satu orang tua kita atau perpaduan dari mereka. Di antara kita terdapat saudara-saudara kita yang bisa membuat kita berbeda. Ada yang berwarna kulitnya hitam, ada yang sawo matang. Nah, itu pengaruh dari keturunan dari kedua orang tua. Nah, selanjutnya, lah mengapa begitu terjadi? Lah, warna kulit manusia berbeda-beda itu dipengaruhi oleh gen. Pada gen ada 3 macam, yaitu gen A, B, dan C, yang mengode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan kulit menjadi warna gelap. Lah, variasi gen lain pada kulit yaitu alel, yaitu gen A dan B dan gen C. Lah, orang yang memiliki gen AA, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar akan memiliki kulit sangat gelap, sementara orang yang memiliki gen A kecil, B kecil, C kecil, C kecil akan memiliki kulit sangat terang. Lah, pada orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil akan memiliki warna kulit sawo matang, tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah. Lah, warna kulit juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti terkena sinar matahari. Antara kamu dan saudaramu bisa berbeda sebab susunan gen diwariskan oleh orang tua berbeda dan juga pengaruh faktor lingkungannya. Nah, selanjutnya bentuk rambut. Lah, bentuk rambut dipengaruhi oleh gen antara 2 macam, yaitu gen C dominan mengode rambut keriting dan gen S resesif mengode rambut lurus. Nah, jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut, gen C dan gen S, kamu akan mendapatkan campuran dari kedua, yaitu rambut akan menjadi berombak atau CS dari gen tadi. Lah, jadi orang yang memiliki rambut keriting memiliki genotip C besar, C besar. Orang yang memiliki rambut berombak memiliki genotip C besar, S kecil. Yang memiliki rambut lurus memiliki genotip S besar, S besar, S besar. Nah, ini contohnya. Nah, yang manakah jenis rambutmu? Keriting, lurus, atau gelombang? Nah, itu bisa dipelajari ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Lah, ada rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V atau yang dikenal dengan Windows Peak. Nah, tumbuh rambut seperti V dikontrol oleh gen W, diambil oleh istilah Windows Peak. Gen W ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar homozigot dominan atau gen W besar W kecil heterozigot. Nah, sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V atau Windows Peak, genotip homozigot resesif, yaitu W kecil W kecil. Nah, selanjutnya tentang pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Lah, yang mana bentuk cuping telinga kalian? Nah, tipe perlekatan cuping telinga dikontrol oleh gen G untuk cuping telinga terpisah atau terlepas dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Nah, seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar atau G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Lah, sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping telinga melekat memiliki gen G kecil G kecil. Nah, untuk sampai di sini, untuk adik-adik semua, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom ya. Dan siap membantu untuk untuk adik-adik yang belum bisa atau memahami materi bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.